Allah wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, amma ba'. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, beberapa hari yang lalu Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 28 tahun 2020 tentang panduan kaifiat takbir dan sholat Idul Fitri saat pandemi COVID-19. Walaupun dalam fatwa tersebut Majelis Ulama sudah menjelaskan secara rinci tata cara pelaksanaan takbir, kemudian juga tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri, namun ternyata masyarakat memiliki respon yang berbeda. Ada yang memahami secara pasti, secara jelas, namun juga ada yang masih bingung. Maka dari itu dalam kesempatan ini izinkan saya untuk sedikit memberikan penjelasan tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri yang insya Allah nanti akan kita laksanakan di rumah masing-masing. Dari fatwa Majelis Ulama ini saya melihat ada 3 cara yang bisa kita lakukan dalam melakukan atau dalam melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang pertama, sholat Idul Fitri itu bisa dilakukan secara sendirian. Kemudian yang kedua, sholat Idul Fitri itu bisa dilakukan secara berjamaah tanpa dengan khutbah. Kemudian yang ketiga, itu dapat dilakukan secara berjamaah dan diikuti dengan 2 khutbah. Yang pertama saya ingin jelaskan adalah tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri secara sendirian atau munfarid sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa nomor 28 tahun 2020 ini. Yang perlu diketahui bahwa sholat Idul Fitri dengan sholat sunat lainnya pada dasarnya sama dengan tata cara pelaksanaan sholat sunat yang lainnya. Yang membedakan adalah di mana pada rakaat pertama dan rakaat yang kedua sebelum membaca Fatihah, maka kita disunatkan terlebih dahulu membaca takbir. Pada rakaat yang pertama sebelum membaca Fatihah atau sesudah membaca doa iftitah, maka kita disunatkan membaca takbir sebanyak 7 kali, dan pada rakaat yang kedua sebanyak 5 kali. Untuk lafaz niat sholat Idul Fitri secara sendirian, yaitu usalli sunnatal Idul Fitri raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram, maka baca doa iftitah. Kalau seandainya tidak hafal, maka boleh tidak dibaca, tapi alangkah baiknya dibaca doa iftitah. Setelah selesai membaca doa iftitah, maka kita membaca takbir sebanyak 7 kali pada rakaat yang pertama, yaitu tangan juga tetap diangkat, Allahu Akbar. Di antara takbir yang 7, kita disunatkan membaca tasbih, disunatkan membaca tahmid, disunatkan membaca takbir dan tahlil, yaitu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kita membaca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Pada rakaat yang pertama itu jumlah membaca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir itu sebanyak 6 kali. Jadi takbirnya 7, kemudian tasbihnya tadi dibaca sebanyak 6 kali. Berarti ketika takbir yang ke-7 sudah kita lakukan, maka kita tidak perlu lagi membaca tasbih, namun langsung membaca Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya sampai waladhdallin. Nah, kemudian setelah selesai membaca Fatihah, maka kita disunatkan membaca surah-surah yang kita mampu sesuai dengan kemampuan kita.
Tapi yang disunatkan pada rakaat yang pertama, alangkah baiknya dibaca adalah surah Al-A'la atau Sabbihisma Rabbikal A'la sampai dengan selesai. Nah, setelah selesai maka kita lanjutkan dengan ruku. Nah, prosesnya sama dengan sholat sunat atau sholat yang lainnya. Sampai sujud yang kedua, rakaat yang pertama, kemudian kita bangkit untuk melaksanakan rakaat yang kedua. Nah, sebelum membaca Fatihah pada rakaat yang kedua, kita pun juga disunatkan untuk bertakbir sebanyak 5 kali. Sebanyak 5 kali takbir, dan membaca tasbih di antara takbir tadi itu berarti sebanyak 4 kali. Berarti ketika setelah takbir yang kelima tidak ada lagi membaca tasbih, tidak ada lagi membaca tahmid, tidak ada lagi membaca tahlil dan takbir, tapi langsung membaca surah Al-Fatihah, dimulai dengan a'udzubillah atau bisa langsung bismillah. Tapi disunatkan dengan ta'awuz terlebih dahulu, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, amin. Nah, kemudian rakaat yang kedua ayat yang dibaca pun sesuai dengan kemampuan kita. Tapi disunatkan untuk membaca surah Al-Ghasyiyah, Al-Ataka Haditsul Ghasyiyah, dan seterusnya sampai dengan selesai. Kemudian dilanjutkan sampai kepada ruku sujud yang kedua sampai dengan tahiyat akhir. Kemudian salam, assalamualaikum. Nah, kan kita berdoa kepada Allah. Itu yang pertama, tata cara sholat Idul Fitri secara sendirian atau munfarid. Yang perlu dicatat dalam sholat sendirian ini, dalam membaca surah Fatihah, kemudian juga dalam membaca surah-surah pendek ataupun surah setelah yang dibaca Fatihah, maka ketika sholat sendirian tidak perlu dibaca secara nyaring, tetapi secara sir, secara pelan. Sama seperti kita melaksanakan sholat sunat lainnya, misalnya sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat rawatib, maka kita pun tidak membaca secara nyaring tetapi secara sir. Begitu pula dengan tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kalau dilaksanakan secara sendirian, maka kita tidak perlu membaca dengan nyaring. Ini sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 28 tahun 2020. Cukup kita membaca secara sir. Tapi ketika sholat Idul Fitri itu dilaksanakan secara berjamaah, maka bacaan takbirnya, kemudian bacaan Fatihah dan surahnya itu disunatkan dibaca nyaring oleh imam. Jadi yang baca nyaring cukup imam, sementara makmum sama dengan tata cara pelaksanaan sholat berjamaah lainnya, itu tidak perlu membaca nyaring kecuali ketika membaca amin. Nah, ketika membaca amin itu makmum laki-laki membaca nyaring bersama-sama dengan imam. Tapi ketika makmum itu perempuan, maka tidak perlu membaca dengan nyaring. Cukup makmum yang laki-laki yang membaca amin bersama-sama dengan imam secara nyaring. Itu tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri sendirian maupun berjamaah. Nah, kalau untuk yang berjamaah tinggal merubah lafaz niatnya. Yang tadinya tidak ada makmuman, kalau makmum maka ditambah jadi makmum. Yang tadinya tidak ada imaman, maka ditambahi imaman karena menjadi imam. Tapi yang perlu dicatat dalam lafaz niat, dalam sholat Idul Fitri tidak dicantumkan kata adaan. Ya, tidak ada dicantumkan kata adaan. Tidak sama dengan sholat maghrib. Kalau sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur, dan asar dan subuh itu dicantumkan kata adaan lillahi ta'ala. Kalau sholat Idul Fitri tidak ada kata adaan dalam lafaz niatnya. Berarti kalau jadi makmum, usolli sunatal Idul Fitri rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Kalau jadi imam, usolli sunnatal Idul Fitri rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Itu yang paling pendek. Kalau mau ditambahkan mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala boleh. Nah, kalau mau ditambahkan mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala juga boleh. Tapi yang simpel tadi, usolli sunnatal Idul Fitri rak'ataini
imaman lillahi ta'ala. Itu tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri baik secara sendirian maupun secara berjamaah. Yang jelas kalau secara sendirian bacaan Fatihah, kemudian bacaan surah, bacaan takbir yang 7 dan 5 tidak perlu dibaca secara nyaring. Cukup kita saja yang mendengar secara sendirian. Tetapi ketika sholat Idul Fitri dilaksanakan secara berjamaah, maka takbir yang 7, takbir yang 5, kemudian Al-Fatihah, kemudian surah yang dibaca setelah Fatihah itu disunatkan dibaca secara nyaring. Nah, untuk takbir, untuk tasbih, tahmid, tahlil dan takbir yang dibaca di antara takbir yang 7 dan 5 itu tidak perlu dibaca nyaring, cukup dibaca dengan secara sir. Allahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.